Baik, perkenalkan nama saya Herawati Boruginting dengan NIM 20041212457. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem regulasi dan urogenital. Osmoregulasi dan urogenital. Yang pertama, osmoregulasi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur atau mempertahankan konsentrasi garam dalam tubuh. 1. Osmoregulasi ikan air tawar. Ikan air tawar disebut juga sebagai ikan hipertonik karena konsentrasi cairan di dalam tubuh ikan lebih tinggi dibanding konsentrasi cairan di lingkungannya, di mana air masuk ke dalam tubuh ikan, yang berakibat ikan banyak mengandung air sehingga ikan menjadi gembung, dan osmoregulasi ikan ini dengan urin yang cair dan banyak. Kedua, osmoregulasi ikan laut. Ikan air laut memiliki konsentrasi garam-garam di dalam tubuh yang lebih rendah dibanding dengan konsentrasi lingkungannya. Osmoregulasi ikan ini terhadap air yang cenderung keluar dari tubuhnya ialah dengan minum banyak air yang mengandung banyak garam, dan ada sel klori pada insang yang berfungsi menyerap garam dan sedikit mengeluarkan urin. 3. Osmoregulasi ikan hiu. Pada ikan hiu, konsentrasi cairan dalam dan di luar tubuh hampir sama. Dalam darah ikan hiu terdapat darah, urea, serta senyawa nitrogen lainnya, dan senyawa ini hanya sedikit yang dikeluarkan lewat urin. TMAO adalah salah satu bentuk sampah yang mengandung nitrogen. Insang ikan hiu impermeable terhadap TMAO dan urea. Sistem urogenital pada ikan. Yang pertama, ginjal. Terdiri dari nefron atau tubula ginjal. Nefron terdiri dari korpus ginjal dan juga tubula, atau yang disebut convoluted tubula. Korpus ginjal ialah saluran yang membawa urin keluar dari ginjal. Tubula terdiri dari kapsula Bowman dan juga terdiri dari glomerulus. Cara kerja ginjal. Darah dari aorta dorsal dibawa ke ginjal lewat arteri ginjal, melewati kapiler pada glomerulus dan melewati kapiler di sekitar tubulus, lalu meninggalkan ginjal lewat vena ginjal. Glomerulus merupakan filter yang menyaring plasma dan materi cair lain. Plasma dan materi ini memasuki ruangan 2 antara dinding kapsula Bowman dan masuk ke tubula ginjal. Di sini, materi-materi yang masih berguna akan diserap kembali dan yang tidak berguna akan dibuang. Sel darah dan materi yang besar tidak dapat menembus filter ini. Sistem ekskresi ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung menyerap air dari lingkungannya dengan cara difusi. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal memompa kelebihan air keluar dalam bentuk air seni. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menahan garam-garam dalam tubuh agar tidak keluar dan sekaligus memompa air seni sebanyak-banyaknya. Memasuki tubulus ginjal, glukosa akan diserap kembali oleh tubulus proximalis dan garam-garam. Dinding tubulus ginjal bersifat impermeable atau tidak dapat ditembus oleh air. Air seni yang dihasilkan mengandung konsentrasi air yang tinggi. Sistem ekskresi ikan air laut. Air garam pada air laut cenderung menyebabkan tubuh ikan terdehidrasi, menyebabkan naiknya konsentrasi dalam tubuh. Beberapa ikan air laut memiliki kelenjar ekskresi garam pada bagian insang yang berperan dalam mengurangi kelebihan garam. Ginjal berfungsi untuk menyaring sesuatu yang terlarut dalam air dan darah yang hasilnya akan dikeluarkan melalui korpus renalis. Tubulus yang bergulang berperan penting dalam menjaga keseimbangan air. Hasil yang hilang pada bagian tubulus nefron, termasuk air dan yang lain, diabsorpsi kembali ke dalam aliran darah.